Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlina, Magister Keperawatan. Saat ini, saya sebagai salah satu dosen tetap di Akademi Keperawatan Bethesda Serukam pada program studi D3 Keperawatan dengan nomor induk dosen nasional 1105068602. Di sini saya akan mengikuti kegiatan seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Mendikti Saintek gelombang 1 tahun 2026. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu keperawatan komunitas dengan kode 505 BETHKI titik 14.5.05. Pada semester 5 dengan beban SKS 2 SKS teori dengan tim dosen 3 dosen pengajar. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Pak Juliming Kennedy SKM MKes, dan yang ketiga Nurse Simpson Fernande Tameon SKP Nurse. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang ilmu-ilmu penunjang dan konsep dasar keperawatan komunitas. Fokus yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep keperawatan komunitas, asuhan keperawatan komunitas, pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan keperawatan komunitas, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelayanan keperawatan komunitas, ilmu-ilmu penunjang seperti epidemiologi, biostatistik, demografi, dan kesehatan lingkungan, serta konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan belajar dilaksanakan melalui kuliah, diskusi, praktika maupun pengalaman belajar praktik lapangan dalam memberi asuhan keperawatan komunitas. Capaian pembelajaran program terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pembelajaran sikap. Kedua, capaian pembelajaran pengetahuan. Ketiga, capaian pembelajaran umum. Dan keempat, capaian pembelajaran khusus. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang kami gunakan pada pertemuan ke-13 ini menggunakan capaian pembelajaran pengetahuan, yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Bahan kajian terdiri dari 10 bahan kajian. Pada pertemuan ini, kami menggunakan bahan kajian yang pertama, yaitu menerapkan asuhan keperawatan pada kelompok-kelompok di masyarakat. Yang dalam hal ini, kelompok yang di masyarakat yaitu agregat lansia. Referensi yang kami gunakan, ada beberapa referensi dari keperawatan komunitas. Kami juga menambahkan dari hasil penelitian yang kami masukkan dalam materi pertemuan ini, yaitu dengan judul Influence of Predisposing, Enabling, Reinforcing Factor on the Utilization of Non-Communicable Disease Post for the Elderly in the Era of COVID-19 Pandemic. Metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu kuliah interaktif, di mana mode pembelajaran yang memungkinkan berinteraksi dengan dosen, teman sekelas, dan media pembelajaran. Komponen penilaian yang kami gunakan secara kognitif 50% terdiri dari ujian tengah semester 25%, ujian tengah semester 25%. Psikomotor 40% yaitu terdiri dari seminar dan penugasan di kelas. Dan yang terakhir afektif yaitu berupa 10% dengan nilai sikap. Sikap yang digunakan yang kita lihat adalah bagaimana mahasiswa dapat bertanggung jawab, kreativitas, dan percaya diri dalam setiap mengerjakan tugas mereka, yaitu yang kita lihat sewaktu mereka melaksanakan atau melakukan seminar di kelas. Berikut adalah perkuliahan yang kami lakukan tentang materi asuhan keperawatan pada kelompok-kelompok khusus dalam pertemuan ini, yaitu kelompok lansia, yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, analisa data, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini kita pertemuan ke-13 mata kuliah keperawatan komunitas dengan agregat lansia. Namun sebelumnya, sebelum mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Silakan. Oke, silakan memimpin doa. Amin. Terima kasih. Absen dulu ya.
Elsa Lita. Oke, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Materi hari ini tadi Ibu udah jelaskan di awal pertemuan ke-13, asuhan keperawatan pada kelompok masyarakat lansia. Sebelum Ibu lanjut, kita review dulu materi sebelumnya. Di RPS materi sebelumnya itu pertemuan ke-12 itu. Ada yang ingat? Materi apa yang disampaikan? Saya Bu. Oh iya, siapa namanya? Harga. Berdiri Harga, berdiri. Apa yang disampaikan pada materi sebelumnya? Materi sebelumnya itu tentang pemerintah terus memperkuat sistem kesehatan nasional melalui berbagai transformasi. Itu mencakup pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG yang disertai pengobatan gratis pasca screening. Terdapat penerbitan Permenkes nomor 6 tahun 2026 tentang rumah sakit dan Permenkes. Oke, beri tepuk tangan dulu tuh Harga. Luar biasa ya, sudah ini menguasai sekali ya. Jadi program-program pemerintah yang di tahun ini 2026 ini berarti apa tadi? Cek kesehatan gratis. Oke, ada lagi yang mereview, yang bisa mereview? Oke, silakan, siapa namanya? Rati, silakan berdiri Rati. Ini fokus pada arah kebijakan dan kesehatan nasional saat ini yang pada didasarkan pada pilar-pilar seperti berikut. Yang pertama, pemeriksaan dan penanganan kesehatan gratis. Dan yang kedua itu ada program hasil terbaik cepat PHTC atau Quick WIN. Kemudian ada yang ketiga, ada transformasi tata kelola rumah sakit, dan yang terakhir yang keempat itu penguatan pembekalan dan farmasi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Rati ya. Jadi menguasai sekali ya pertemuan sebelumnya. Jadi program-program, walaupun kita keperawatan, kita harus tahu juga program-program yang dibuat oleh pemerintah, pastinya dibuat bekerja sama cara membuatnya. Itu lintas sektoral, ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Terima kasih untuk ini ya mereviewnya. Sekarang kita lanjut ke materi yang hari ini, fokus pertemuan ke-13. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada kelompok-kelompok di masyarakat. Yang pertama, kelompok lansia. Yang pertemuan hari ini sebenarnya kita bagi 3 sesi. Sesi pertama yaitu kelompok lansia, sesi kedua kelompok risiko tinggi, dan yang ketiga, sesi ketiga penyakit menular dan penyakit yang berhubungan dengan masalah kesehatan lingkungan. CPMK-nya, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok lansia. Jadi ini yang akan kita pelajari yang saat ini sesi pertama, yaitu pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pembuatan laporan keperawatan komunitas. Laporan ini yang dimaksud adalah agregatnya lansia, jadi bukan hanya satu lansia, tapi semua lingkup beberapa lansia yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengkajian. Di pengkajian atau yang disebut dengan asesmen, pengumpulan data pada kelompok lansia dilakukan melalui wawancara. Sudah tahu ya, sudah pernah wawancara ya, dan sudah dipelajari materi sebelumnya ya, semester sebelumnya. Pengkajian itu terdiri dari wawancara. Observasi berarti yang di apa? Observasi. Yang dilihat. Yang ketiga, studi dokumentasi. Studi dokumentasi apa yang kita lihat? Data-data. Kalau di komunitas atau di lansia, kira-kira datanya di mana? Pernah melihat posyandu lansia? Kalau yang namanya posyandu pasti ada KMS ya. Kalau anak-anak biasanya KMS-nya ada yang warna pink. Lansia juga ada. Nah, disitulah studi dokumentasi contohnya satu ya. Terus data yang lain yang perlu kita kaji lagi berupa demografi, fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini hal yang paling penting pada agregat lansia ya di lingkupnya komunitas. Demografi, kita lihat jumlah lansia tadi di awal Ibu sudah sampaikan, bukan hanya satu lansia yang kita kita perhatikan, tapi seluruh lansia yang ada di tempat tersebut.
usia rata-ratanya berapa, jenis kelaminnya, yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa, dan status perkawinan. Jadi ada lansia yang sudah ditinggal pasangan hidupnya atau dia masih bersama-sama. Itu yang sisi demografi. Terus di sisi fisik, biasanya banyak nih keluhan lansia yang namanya lansia semakin hari karena proses menuanya dia semakin menurun. Jadi kalian sudah mendapatkan mata kuliah keperawatan lansia. Jadi diingat review kembali materinya. Kalau sudah waktunya dia akan turun, semua sistem turun, menurun. Jadi dengan menurunnya sistem pada tubuh lansia, itu banyak hal yang ditemukan, yaitu masalah nyeri, ada nyeri sendi, hipertensi yang paling sering juga ya muncul pada lansia. Terus gangguan penglihatan, boro-boro lansia ya, kita yang sudah ini, siapa yang pakai kacamata? Nggak ada ya? Aman ya? Yang muda aja bisa penglihatan bisa berkurang, apalagi lansia ya, lansia. Tapi ada banyak juga lansia semakin ini bukan semakin ya, masih bagus penglihatannya. Tapi kebanyakan gangguan penglihatan. Terus status gizinya. Kenapa bisa status gizinya menurun? Ada yang bisa menjawab? Kenapa status gizi menjadi perhatian? Ada apa sih dengan lansia? Oh, yang lansia ada apa dengan tubuhnya? Kenapa dia kaitkan dengan gizinya? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa? Fungsi fisik. Oke, fungsi fisik. Coba perhatikan lansia, perhatikan nenek, kakek di rumah. Giginya lengkap enggak? Itu mempengaruhi status gizinya. Kalau gigi tidak lengkap kan sakit pengunyahan. Ngunyah sakit, bukan sakit sih ya, sulit ngunyah karena susah untuk dicerna akhirnya. Terus indera perasanya itu semakin menurun, jadi tidak terasa. Asin menurut kita, hambar menurut lansia, biasanya itu. Sehingga lansia mengalami perubahan atau pengaruh pada gizinya, itu yang. Terus risiko jatuh. Risiko jatuh pasti berhubungan, salah satunya berhubungan dengan penglihatan. Kalau tidak melihat kan biasanya risiko jatuh ya, kabur, jatuh gitu. Itu yang sering terjadi. Yang ketiga, sosial dan ekonomi. Dukungan keluarga. Kalau dukungan keluarga berkurang, itu sangat mempengaruhi juga ya sosial ekonominya. Siapa sih yang membantu lansia, memberi dia makan, menjaganya, kalau keluarganya tidak ada. Karena di lingkup komunitas itu ada, kita temukan lansia yang hidup menyendiri, ada juga. Bahkan sampai ke hutan sendiri, ada juga seperti itu. Menjauh dari anak-anaknya, ada juga seperti itu ya. Terus kegiatan sosial di masyarakat. Mereka ikut enggak, terlibat enggak di kegiatan posyandu lansia? Itu yang paling penting. Terus sumber pendapatan. Kalau yang namanya lansia, dulunya dia punya pekerjaan tetap, setelah pensiun dan lansia bagaimana? Apakah masih pensiunnya atau stop sama sekali? Terus pendapatannya dari mana? Itu dikaji, perlu dikaji. Karena biasanya ada program-program pemerintah yang gratis bagi lansia. Yo, yang punya lansia nih di rumah, ingat ada dapat enggak ada program-program pemerintah nih? Cek kesehatan gratis, apalagi kan dikaitkan dengan materi sebelumnya kan, cek kesehatan gratis, apalagi dapat bantuan dari desa, itu diingat ya, karena penting sekali itu. Terus yang terakhir, khusus bagian asesmen atau pengkajian di lingkungan, kita lihat keadaan rumahnya, lantainya bagaimana, pencahayaannya bagaimana, aksesibilitasnya bagaimana menuju fasilitas kesehatan. Jadi kalau tinggalnya di hutan, kalau sakit dan lain sebagainya, gimana aksesnya? Mudah enggak? Gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau dia sulit, kepada siapa kita menyarankan lansia untuk menyampaikan masalah-masalah tersebut? Misalnya di hutan atau di kebun. Nanti kalau sakit bagaimana? Nenek pergi gimana merawatnya? Kita lapor ya. Kita lapor ke desa setempat, ke KADER, ke
ke perangkat-perangkat desa, karena di lansia itu di lingkungan lansia, komunitas itu di bawah desa. Jadi di situ kita sebagai tenaga keperawatan atau kesehatan yang bisa kita fasilitasi. Karena kalau dia tiba-tiba sakit, nggak ada yang tahu gitu ya, kadernya nggak mau tahu gitu, bahaya juga ya. Nah itu kita sebagai tenaga nakes ya harus bisa berpikir ke arah sana. Ada pertanyaan di pengkajian? Lumayan ya, luas ya, walaupun hanya satu slide. Sekarang kita masuk, tadi itu analisa data yang bisa dispesifikkan, masuk ke diagnosa. Sebelum Ibu lanjut ke ini, diagnosa ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti ya, oke boleh. Yang pertama, berdasarkan data yang sering ditemukan pada agregat lansia. Kita agregat penyebutannya ya. Kenapa agregatnya lansia? Karena kita lingkupnya komunitas. Tapi kalau mata kuliah keperawatan gerontik atau lansia itu fokus ke individu biasanya ya, fokus individu. Jadi itu pembedanya. Diagnosa yang sering muncul itu yang pertama defisit pengetahuan. Berhubungan dengan kurangnya informasi mengenai manajemen penyakit dan penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes. Ini paling sering nih, diabetes. Semakin tinggi usia, semakin tinggi kadar gula dalam darahnya. Itu. Terus yang kedua, risiko jatuh. Kalau risiko jatuh, penglihatan berkurang, tambah lagi anggota-anggota tubuh yang makin lemah, itu bisa juga menyebabkan risiko jatuh. Terus berhubungan dengan keseimbangan lingkungan rumah yang tidak aman. Yang ketiga, manajemen kesehatan tidak efektif, ketidakmampuan keluarga dan lansia dalam memodifikasi gaya hidup dan pola makan. Ini kadang makanan yang disiapkan yang khusus ya, keluarga menyiapkan makanan untuk lansia itu tidak diperhatikan, bukan tidak ya, kurang diperhatikan. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana sih keluarga merawatnya ya, anggota keluarga yang sakit, sehingga manajemen kesehatannya itu tidak bermasalah. Gitu. Apalagi yang lansia yang giginya habis ya, giginya berkurang. Kalau nenek kalian di rumah gimana, aman kah giginya? Tidak. Sisa berapa? Sisa 2. Sisa 2. Yang kakek neneknya masih lengkap dari belah bapak, belah mama, lengkap semua? Atau sebelah-sebelah? Sebelah-sebelah. Sebelah mama, nenek, sebelah bapak, kakek gitu ya. Jadi gitu. Sebelah-sebelah. Gimana kabarnya? Sehat. Makannya bagaimana? Mau bisa merasakan itu asin atau dirasakan hambar makanan sayur? Masih bisa, berarti masih bagus ya. Penglihatannya gimana penglihatannya? Kadang pakai kacamata, ya pakai kacamata ya. Udah ada alat bantu penglihatan. Pasti ya, karena udah generatif, namanya juga generatif ya, generasi gitu. Berarti udah ke puncak, terus gitu ya. Gitulah manusia ya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke 5 proses keperawatan. Poin yang ketiga yaitu rencana keperawatan. Ini rencana keperawatan, kita tidak melihat yang di psiki ya, karena beda. Yang kita lihat adalah pemberdayaan kelompok. Jadi itu agak beda. Di psiki kita tidak menggunakan psiki, tapi kita memperhatikan pemberdayaan. Kalau di komunitas itu pemberdayaan, kita belajar sedikit, walaupun kurikulum kita ini merupakan kurikulum unggulan, sebenarnya tidak masuk di poin D3 keperawatan, tapi itulah unggulan kita, dan itu nilai plus kita ya, sebagai kampus yang ada di Serukam ini. Yang pertama, mengadakan penyuluhan, tadi berhubungan dengan diagnosa yang pertama kan, kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan, diagnosa yang pertama. Kita kurang pengetahuan, kita lihat intervensinya itu promosi literasi kesehatan. Jadi promosi, nanti perhatikan psiki itu ada bahasanya seperti itu. Terus yang kedua preventif, mengadakan senam lansia. Pernah kan dengar senam lansia? Siapa yang orang sini nih, daerah sini nih? Pernah melihat kegiatan di FKTP? Setiap hari apa itu? Sebulan berapa kali? Sebulan 2 kali.
Ya, sebulan 2 kali ya. Itu ada senam. Terus pemberdayaan kader. Kader kesehatan harus diberdayakan. Selanjutnya modifikasi lingkungan. Kalau modifikasi lingkungan itu kalau di rumah ada biasanya pernah kan kalian lihat di kamar mandi bukan kamar mandi, toilet di mall-mall itu ada pegangannya. Di rumah sebaiknya ada juga biar lansia bisa memegang gitu ya. Jadi tidak terjatuh. Itu hand dry lah namanya di kamar mandi atau di bagian-bagian yang berisiko untuk jatuh. Itu yang direncanakan. Oke. Ada pertanyaan? Implementasinya, timbang berat badan itu kalau di ini ya, posyandu lansia, timbang berat badan, cek gula darah, tensi, itu posyandu. Yang kedua kalau senam, ya senam yang bisa kita lakukan senam tera atau senam ergonomis bersama instruktur. Nanti bisa nih dipraktekkan ya kalau nanti pas PKL. Terus kalau rendah kolesterol mendemonstrasikan cara membuat makanan yang sehat. Nah, itu yang bisa nih kita lakukan implementasinya. Cek kesehatannya, cek tensinya, timbang berat badannya, terus kadar kesehatan kita berdayakan untuk bisa latihan senam dan menjadi instruktur senam untuk lansia-lansianya. Boleh nih. Terus edukasi cara modifikasi ya, mendemonstrasikan membuat makanan sehat bagi lansia. Itu implementasinya. Oke, evaluasi yang terakhir, kita evaluasi dalam proses itu kita lihat keberhasilannya secara kognitif mampu enggak lansia menjelaskan kembali apa sih penyakit yang dideritanya, apa sih masalah yang dialami. Terus secara afektif lansia menunjukkan mengikuti kegiatan posyandu. Jadi dia semangat nih mau ke posyandu. Jadi posyandu itu bukan untuk hanya anak-anak saja. Lansia itu penting sekali. Dan secara psikomotor lansia mampu praktekkan senam secara mandiri. Jadi ikut senam ya. Jadi lansia juga harus bisa senam, bukan hanya kita ya yang muda-muda ya. Lansia juga perlu. Karena itu untuk membuat otot-ototnya tidak semakin lemah, jadi semakin kuat. Oke. Ibu kemarin ada melakukan penelitian lansia dengan judul pengaruh faktor predisposisi, pendukung, dan penguat terhadap pemanfaatan posisi penyakit tidak menular untuk lansia di era pandemi. Penelitiannya waktu era pandemi, Ibu tim dengan Pak Juliming karena tim mengajar kita juga dengan Ibu Sri. Ini artikelnya sudah dipublish di Indonesia Jurnal Perawat tahun 2024 yang lalu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, siapa namanya? Nomi. Oke, Nomi. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan implementasi perawatan komunitas dan berikan contoh pada kelompok lansia? Oke, contoh implementasi keperawatan komunitas. Contoh implementasinya pada lansia. Ada yang bisa jawab sebelum Ibu jawab nih? Siapa namanya nih? Welly. Ya, apa? Saya menjawab. Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Oke, implementasi. Implementasi pada pokok lansia antara lain melaksanakan penelusuran tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Senam lansia. Itu PTM yaitu pemeriksaan tekanan darah. Ya. Serta pendampingan dalam pemantauan kesehatan lansia secara berkala. Oke, gimana Naomi? Jadi ini ya implementasinya itu pelaksanaan dari rencana. Apa sih pelaksanaannya? Contohnya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Welly. Cek kesehatan, senam ya, posbindu dan lain sebagainya banyak ya. Banyak sebenarnya, hanya yang materi yang Ibu sampaikan tadi sedikit, poin sedikit, tapi nanti lebih banyak membaca di rumah ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, siapa namanya? Emel. Apa pertanyaannya Emel? Apa defisit pengetahuan dari yang mau saya omong? Oke, mengapa defisit pengetahuan menjadi diagnosa umum pada
komunitas, khususnya lansia mungkin ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ah, siapa namanya? Jason. Apa? Kenapa? Pada lansia, di sini ada 4 menurut saya. Yang pertama, tingkat pendidikan lansia yang rata-rata lebih rendah. Aha. Kedua, kurangnya akses informasi yang tepat. Oke, akses. Ketiga, faktor usia yang mempengaruhi kemampuan penyerapan informasi baru. Benar. Keempat, minimnya dukungan tenaga kesehatan dan kurangnya dalam edukasi kesehatan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk semua ya yang bertanya menjawab. Keren ya. Ibu yang bertanya. Yang pertama, pengumpulan data pada kelompok lansia dilakukan Bukan melalui apa? Ada yang bisa. Ayo, siapa namanya? Rino. Melalui apa, Rino? Yang Ibu jelaskan tadi, pengumpulan data pada kelompok lansia dilakukan melalui pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Oke. Beri tepuk tangan tuh, Rino. ya. Oke, yang kedua, sebutkan data yang dikaji mencakup aspek sosial pada pengkajian agregat lansia yang sosial. Ya, siapa namanya? Maica, apa? Mendapatkan data yang dari bagian ekonomi. Ya, Bu. Yang pertama itu Dukungan keluarga. kedua itu kegiatan masyarakat seperti Posyandu lansia, oke. yaitu sumber pendapatan, Bu. Sumber pendapatan. Beri tepuk tangan tuh Maica. Oke, yang ketiga, terakhir ya pertanyaan dari Ibu. Diagnosa perawatan yang sering muncul pada lansia apa, ayo? Ya, siapa namanya? Nur? Elsalita. Apa jawabannya? Defisit pengetahuan. Tangan untuk Elsalita. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Ibu menyimpulkan bahwa agregat lansia ini enggak satu lansia, tapi seluruh lansia yang di lingkungan tersebut. Misalnya di satu RT, satu desa. Jadi itu yang kita kelola. Jadi tidak hanya satu lansia. Karena apa? Karena pemberdayaan. Kita mengajarkan lansia untuk memanfaatkan posbindu atau posyandu. Terus yang kedua, kita memanfaatkan kader kesehatan untuk bisa lebih aktif lagi belajar untuk senam lansia ya, sehingga mereka bisa mengajarkan lansianya atau menjadi instruktur. Dan yang ketiga, keluarga. Kembali lagi ke keluarga ya, berdayakan keluarga untuk bisa memodifikasi lingkungan, membuat makanan yang pas untuk lansia dengan kondisi penyakit yang dideritanya. Baik, pertemuan selanjutnya, nanti sesi selanjutnya kita masuk ke kelompok resiko tinggi ya, setelah ini. Oke, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Siapa yang menutup dalam doa? Oke, silahkan. Amin. Oke, terima kasih. Pertemuan kita sudah selesai. Selamat siang. Ya.